Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Saida dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan bahas tentang komunikasi lintas budaya. Adapun materi yang akan saya bahas sebagai berikut. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu ada definisi komunikasi lintas budaya. Nah, di sini ada beberapa definisi mengenai komunikasi lintas budaya. Yang pertama yaitu ada Hafid Canggara. Menurutnya, komunikasi lintas budaya itu merupakan proses di mana suatu ide itu diberikan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku mereka. Yang kedua ada menurut Lane Rogers. Menurutnya, komunikasi lintas budaya itu merupakan suatu bidang studi yang meneliti beberapa cara yang dilakukan oleh manusia yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda untuk berkomunikasi dengan manusia yang lainnya. Yang ketiga ada menurut Tatjana Takseva Kornei. Menurutnya, komunikasi lintas budaya itu merupakan proses komunikasi yang terjadi di antara anggota yang berbeda budaya, di mana setiap nilai, pola berpikir, komunikasi, dan perilakunya itu seringkali berlawanan dengan nilai-nilai, pola berpikir, dan perilaku yang lainnya. Sedangkan menurut Doris E. Cross, menurutnya komunikasi lintas budaya itu merupakan bidang studi yang tidak hanya terbatas pada mempelajari bahasa asing saja, tetapi juga termasuk mempelajari dan memahami bagaimana pola-pola budaya dan nilai-nilai inti. Selanjutnya ada fungsi mempelajari komunikasi lintas budaya. Yang pertama yaitu sebagai penyadar bahwa manusia itu memiliki bias budaya sendiri. Yang kedua, penambah tingkat kepekaan secara budaya. Yang ketiga, penghasil kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan orang tersebut. Yang keempat, perangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri. Yang kelima, ilmu yang mempelajari keterampilan komunikasi yang membuat seseorang itu mampu menerima gaya dan isi komunikasinya sendiri. Yang keenam, ilmu yang membantu memahami budaya sebagai hal yang menghasilkan dan memelihara semesta, wacana, dan makna bagi para anggotanya. Yang ketujuh yaitu ilmu yang membantu memahami kontak antar budaya sebagai suatu cara memperoleh pandangan ke dalam budaya sendiri, yaitu seperti asumsi-asumsi, nilai-nilai, kebebasan-kebebasan, dan keterbatasan-keterbatasannya. Yang kedelapan. Oke, baik, selanjutnya di sini yaitu ada tujuan dari mempelajari komunikasi lintas budaya. Yang pertama yaitu untuk menyadari bias budaya sendiri. Yang kedua yaitu agar lebih peka secara budaya. Yang ketiga, untuk memperoleh kapasitas agar benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan orang tersebut. Yang keempat yaitu untuk merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri. Yang kelima yaitu untuk memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. Yang keenam yaitu untuk mempelajari keterampilan komunikasi yang membuat seseorang itu mampu menerima gaya dan isinya sendiri. Yang ketujuh yaitu untuk membantu memahami budaya sebagai hal yang menghasilkan dan memelihara semesta wacana dan makna bagi para anggotanya. Yang kedelapan yaitu untuk membantu memahami kontak antar budaya sebagai suatu cara memperoleh pandangan ke dalam budaya sendiri seperti asumsi-asumsi, nilai-nilai, kebebasan-kebebasan, dan keterbatasan-keterbatasannya. Yang kesembilan yaitu untuk membantu memahami model-model, konsep-konsep, dan aplikasi-aplikasi bidang komunikasi lintas budaya itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu untuk membantu menyadari bahwa sistem-sistem nilai yang berbeda itu dapat dipelajari secara sistematis, dibandingkan, dan dipahami. Oke, baik, selanjutnya yaitu materi yang kedua, alasan mempelajari komunikasi lintas budaya. Nah, di sini ada menurut Lipin terdapat beberapa alasan ya kenapa harus mempelajari komunikasi lintas budaya. Nah, alasan-alasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebuah budaya itu berfungsi dan penting bagi pengalaman anggota budaya tersebut meskipun nilainya berbeda-beda. Yang kedua, nilai-nilai setiap masyarakat itu sebaiknya nilai-nilai masyarakat lainnya.
Yang ketiga, dunia sedang menyusut dan kapasitas untuk memahami keanekaragaman budaya itu sangat diperlukan. Alasan yang keempat yaitu karena pemahaman atas nilai-nilai budaya sendiri merupakan prasyarat untuk mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai budaya lain. Yang kelima, perbedaan-perbedaan individu penting, namun ada asumsi-asumsi dan pola-pola budaya dasar yang berlaku. Yang ketujuh, dengan mengatasi hambatan-hambatan untuk berhubungan dengan orang lain, kita tuh bisa memperoleh pemahaman dan penghargaan bagi kebutuhan, aspirasi, perasaan, dan masalah manusia. Yang kedelapan, semakin mengancam pandangan dunia orang itu, bagi pandangan dunia kita semakin banyak yang harus kita pelajari dari mereka, tetapi akan semakin berbahaya untuk memahaminya. Dan yang kesembilan yaitu perpindahan dari pandangan monokultural ke pandangan multikultural terhadap interaksi manusia. Nah, itu merupakan alasan-alasan mengapa kita harus mempelajari komunikasi lintas budaya. Oke, baik, materi selanjutnya yang ketiga yaitu ada perbedaan komunikasi lintas budaya. Yang pertama di sini ada komunikasi antar budaya. Nah, komunikasi antar budaya ini lebih antar budaya, maksudnya lebih mendekati objek melalui pendekatan kritik budaya, dan aspek utama dari komunikasi antar budaya adalah komunikasi antar pribadi di antara komunikator dan komunikan yang kebudayaannya itu berbeda. Selanjutnya yang kedua di sini ada komunikasi transial. Nah, komunikasi transial ini dilakukan antara dua orang yang berbeda etnik atau ras. Dan masing-masing inisiator mengirimkan pesan melintasi suatu ambang batas simbol-simbol yang dapat dipahami bersama-sama. Nah, itu merupakan perbedaan komunikasi transial dari komunikasi lintas budaya. Selanjutnya di sini yang keempat ada komunikasi internasional. Nah, apa sih komunikasi internasional tuh? Nah, komunikasi internasional itu merupakan komunikasi yang bersifat interaktif yang menggunakan media. Dan objek formal komunikasi internasional ini senantiasa berhubungan dengan media massa yang dianggapnya itu sebagai agen pembayaran berita-berita internasional dari media sumber di satu negara ke penerima di negara lain. Dan komunikasi internasional ini pada umumnya itu melibatkan dua atau lebih negara, di mana produk komunikasi massa disebarkan melintasi batas negara melalui struktur jaringan komunikasi tertentu. Baik, kita ke materi selanjutnya yang kelima yaitu memahami perbedaan-perbedaan budaya. Nah, di sini dalam memahami perbedaan-perbedaan budaya, yang pertama ada karakteristik budaya. Nah, di dalam karakteristik budaya yang pertama ada komunikasi dan bahasa. Nah, komunikasi dan bahasa ini merupakan sistem komunikasi verbal dan non-verbal yang membedakan suatu kelompok dari kelompok lainnya. Yang kedua yaitu pakaian dan penampilan. Nah, meliputi pakaian dan dandanan atau perhiasan luar itu juga merupakan dekorasi tubuh yang dengan kultural yang menjadi perbedaan dari budaya satu dengan budaya yang lainnya, yaitu dengan pakaian dan penampilannya. Selanjutnya yaitu makanan dan kebiasaan makan. Nah, cara memilih, menyiapkan, menyajikan, dan memakan makanan itu sering berbeda antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Seperti contohnya di suatu budaya itu ada yang makan, dia tuh biasanya makan menggunakan sendok, lalu pas dia lihat gitu ya budaya lain dia tuh makan menggunakan tangan, mungkin terlihat seperti jorok atau bagaimana ya. Nah, disinilah kita tuh harus memahami karakteristik budaya lain dengan ya tadi di sini dengan memahami budaya mereka seperti makan dan kebiasaan makan mereka. Selanjutnya karakteristik budaya ada waktu dan kesadaran waktu. Nah, waktu dan kesadaran waktu di sini yaitu dimana kesadaran akan waktu berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Nah, sebagian orang itu tepat waktu dan sebagian orang lainnya merelatifkan waktu. Selanjutnya ada penghargaan dan pengakuan. Nah, suatu cara untuk mengamati suatu budaya adalah dengan memperhatikan cara dan metode memberikan pujian bagi perbuatan-perbuatan baik dan berani mereka ya, lama pengabdian atau bentuk-bentuk lain penyelesaian tugas. Ya, maksudnya dimana kita tuh maksudnya adalah menghargai dan mengakui
seperti memberikan pujian. Itu berbeda-beda ya dalam suatu budaya. Mungkin ada yang memberikan ucapan, ada juga yang memberikan makanan atau apapun lah. Itu sangat berbeda-beda ya dalam memberikan penghargaan dan pengakuan, dalam memberikan pujian dari suatu budaya-budaya. Oke, baik, selanjutnya yaitu pentingnya pemahaman komunikasi lintas budaya. Mengapa sih kita tuh penting memahami komunikasi lintas budaya? Nah, pemahaman terhadap budaya orang lain atau budaya suatu masyarakat itu sangat penting untuk kita pahami, terutama bagi orang-orang yang bekerja dalam industri pariwisata dan hospitalitas. Nah, termasuk diantaranya para manajer, para pengambil keputusan, para petugas yang dalam pekerjaan sehari-harinya dia tuh melakukan hubungan, interaksi atau kontak langsung dengan orang-orang yang berasal dari atau memiliki kebudayaan yang berbeda. Nah, secara garis besar, pemahaman lintas budaya tersebut antara lain mencakup pemahaman tentang nilai-nilai, kepercayaan, sikap, pola berpikir, adat istiadat, kebiasaan, bahasa, dan cara berkomunikasi. Nah, dengan kita memahami komunikasi lintas budaya dan juga pengalaman-pengalaman kita ya dalam lintas budaya, kita tuh dapat lebih terbuka lagi dan toleran terhadap budaya lain, dan kita juga dapat memperbaiki hubungan-hubungan dengan orang lain yang berbeda budaya sekaligus memahami mereka. Nah, selain itu kita juga tahu bahwa dampak dan pengaruh budaya kita pada diri kita sendiri. Oke, baik, mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya tentang komunikasi lintas budaya. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, kalian boleh share ke berbagai media sosial yang kalian punya, dan jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke?